Sebelum saya memulai, sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa saya bersama dengan korban pelecehan seksual dan menentang pelecehan seksual, pemerkosaan pada siapapun, terutama kepada wanita dan anak-anak. Begitu mudahnya tangisan dan narasi ini mengcapture emosi kita. Saya terus berharap bahwa apa yang ditangiskan dan diceritakan itu benar adanya. Dan saya berusaha keras untuk meyakininya. Dan karena itulah saya berdiri bersama korban. Saya mendukung mereka hingga mendapatkan bukti dan melaporkan siapapun yang melakukannya dengan segera. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Masih dalam rangkaian yang membuat saya penasaran, dan karena itu saya membahas ini dari berbagai sudut. Tentu saja sudut yang kurang populer di banyak konten kreator dan YouTuber, yaitu kejanggalan-kejanggalan dalam kasus terdakwa predator seksual Julianto Eka Putra. Karena jika apa yang saya perkirakan ini terjadi, maka ini akan jadi sebuah kasus baru. Boleh kita bilang skandal atau mungkin satu hal yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kasus yang menjadi viral setelah dua orang yang menjadi pelapor mengaku dilecehkan, tampil di beberapa podcast, dan puncaknya adalah di podcast Close the Door Master Deddy Corbuzier, menangis, menceritakan apa yang terjadi, dan terus kemudian menimbulkan reaksi masyarakat yang demikian besar. Hingga video ini dibuat. Konten tersebut ditonton hingga 11 juta orang, dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 270 juta. Artinya hampir 5% dari penduduk Indonesia ini menonton di channel itu, dan juga banyak orang yang lain yang mungkin tidak menonton di channel tersebut tapi mengetahui tentang kasus ini. Yang menjadi menarik kemudian adalah saat pihak pengacara dari Julianto Eka Putra yang dipimpin oleh Bapak Hutma Sitompul menemukan banyak kejanggalan, bukti-bukti yang mengarah kepada sebuah dugaan konspirasi, dan juga adanya seorang pria yang mengaku tadinya ada di pihak lawan, yang terus kemudian merapat ke pihak Julianto Eka Putra dan membeberkan kasus ini dari sudut pandangnya. Dan meskipun saat ini proses peradilannya sampai di tahap pembacaan tuntutan, kasus ini masih bergulir dengan Julianto Eka Putra di tahanan menanti nasibnya. Sebelum saya memulai, sekali lagi ingin saya tegaskan bahwa saya bersama dengan korban pelecehan seksual dan menentang pelecehan seksual, pemerkosaan pada siapapun, terutama kepada wanita dan anak-anak. Tapi tentu saja karena Indonesia adalah negara hukum, tentu saja itu berlaku jika terbukti bahwa mereka ini mengalami hal serupa. Yang ingin saya soroti di sini adalah bagaimana tangisan dan juga sebuah narasi ternyata bisa menggerakkan banyak hati manusia, dan mengingat bahwa adanya sebuah versi yang berbeda dengan bukti-bukti yang tak kalah kuat. Ini membuat saya menjadi ingat dengan sebuah cerita yang terjadi sekitar mungkin 30 tahunan yang lalu. Sebuah cerita yang melibatkan tangisan dan cerita sedih dari seorang anak wanita yang terus kemudian memicu peperangan yang kalau boleh dibilang termasuk yang terbesar di abadnya, yaitu Perang Teluk yang terjadi di sekitar tahun 1991. Ini membuat saya teringat karena jika ternyata betul ada konspirasi di balik ini dan apa yang terjadi memang tidak seperti yang diceritakan, maka ini akan jadi cerita yang hampir sama, dengan magnitudo yang lebih kecil tapi dengan kegemparan yang mungkin sama. Izinkan saya membacakan artikel yang saya dapatkan dari kompas.com tertanggal 13 Januari 2022. Saya membaca artikel ini sebelum kasus Julianto Eka Putra ini menjadi viral. Dan saat ini terjadi, saya jadi teringat kasus yang serupa ini. Saya akan bacakan. Kompas.com. Perang Irak-Kuwait atau disebut juga Perang Teluk Persia adalah konflik internasional yang terjadi pada 1990 hingga 1991. Siapa yang belum lahir tahun itu? Perang ini bermula pada 2 Agustus 1990 ketika pemimpin Irak saat itu, Saddam Hussein, memerintahkan militer Irak untuk menyerbu Kuwait.
Saddam Hussein memiliki dua tujuan yang ingin dicapai dari serangan tersebut. Pertama, merebut dan menguasai cadangan minyak luar biasa yang dimiliki Kuwait, dan dengan demikian menghapuskan hutang yang dimiliki Irak terhadap Kuwait. Untuk diketahui, pada saat itu Irak berhutang kepada Kuwait untuk mendanai perang melawan Iran yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988. Dalam perang Irak-Iran, Saddam Hussein dibiayai oleh Arab Saudi, Kuwait, dan negara-negara Arab lainnya, serta diam-diam didukung oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, dukungan itu berbalik ketika Irak menginvasi Kuwait. Perang Teluk Persia berakhir setelah pasukan gabungan yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Mesir, dan sejumlah negara memukul mundur Irak dari wilayah Kuwait. Tapi ceritanya tidak di situ, yaitu bagaimana tangisan dan narasi dari seorang gadis yang merubah ini semua. Ikuti ceritanya. Irak memiliki kekuatan tempur jauh di atas Kuwait. Pasukan Saddam Hussein adalah kekuatan tempur terbesar kelima di dunia pada masa itu. Irak memiliki 950.000 tentara, 5.500 tank, 10.000 kendaraan lapis baja, dan hampir 4.000 artileri. Di udara, Irak juga didukung 689 pesawat tempur dan 40.000 personil. Kuwait jelas tidak sanggup melawan Irak. Oleh karena itu mereka mencoba menarik simpati internasional, terutama Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Selama invasi Kuwait, tentara Irak terbukti melakukan penjarahan, pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pencurian aset ekonomi secara sistematis. Akan tetapi, Amerika Serikat butuh alasan yang lebih kuat untuk mengerahkan pasukannya maupun menggalang dukungan dari sekutunya untuk terlibat dalam perang Irak dan Kuwait ini. Jadi Amerika itu nggak bisa mengirimkan pasukan sebelum disetujui oleh warga negara Amerika yang didukung oleh senatnya tentu saja. Kebutuhan ini akhirnya terpecahkan 2 bulan setelah invasi Irak ke Kuwait melalui kesaksian seorang gadis Kuwait berusia 15 tahun bernama Nayirah. Silakan googling, langsung akan keluar cerita ini. Pada 10 Oktober 1990, Nayirah bersaksi di hadapan Kongres Amerika Serikat mengenai kekejaman tentara Irak ketika menginvasi Kuwait. Nayirah mengungkapkan horor ketika pasukan Irak menyerbu rumah sakit Al-Adan di kota Kuwait, tempat ia bekerja sebagai perawat sukarela. Dalam kesaksian yang disiarkan langsung itu, Nayirah mengungkapkan bahwa tentara Irak merenggut bayi-bayi prematur yang dirawat di rumah sakit dari inkubator dan membiarkan mereka tewas begitu saja. Saya melihat tentara Irak memasuki rumah sakit sambil menenteng senapan. Mereka merenggut bayi-bayi itu dari inkubator dan membiarkan anak-anak itu tewas di lantai yang dingin. Itu sangat mengerikan, kata Nayirah sambil berurai air mata. Videonya adalah sebagai berikut. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators, took the incubators and left the children to die on the cold floor. It was horrifying. I could not help but think of my nephew, who if born premature might have died that day as well. Kesaksian itu bagai petir di siang bolong di hadapan Kongres dan seluruh rakyat Amerika Serikat yang saat itu menyaksikan siaran langsung kesaksian Nayirah. Rakyat dan pemerintah Amerika Serikat yang semula ragu-ragu untuk terlibat dalam perang Teluk mulai mendukung pengerahan pasukan untuk menghentikan kekejaman Irak. Dan pada 12 Januari 1991, Kongres Amerika Serikat menyetujui pengerahan militer untuk membebaskan Kuwait dari Irak dan diktator kejam bernama Saddam Hussein. Namun, setelah perang Teluk berakhir, terungkap fakta mengejutkan. Kesaksian Nayirah di hadapan Kongres Amerika Serikat itu ternyata palsu. Nah, loh, kok bisa palsu di sini? Bagaimana ceritanya? Jadi ternyata kesaksian palsu Nayirah menjadi alasan kuat bagi Amerika Serikat untuk terjun ke Kuwait dengan dukungan penuh rakyat Amerika Serikat. Tidak ada yang meragukan kesaksian gadis muda yang sambil berurai air mata memohon bantuan di hadapan pemerintah negara asing untuk mengusir penjajah yang telah memporak-porandakan tanah kelahirannya. Amerika Serikat akhirnya memiliki alasan kuat untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak asasi manusia di tanah asing yang jauh di seberang lautan. Berselang hampir 2 tahun setelah Perang Teluk berakhir, terungkap bahwa kesaksian itu adalah sebuah cerita yang sengaja disusun untuk menarik simpati publik Amerika Serikat. Melansir dari The Guardian, kisah bayi-bayi Kuwait yang menjadi korban kekejaman tentara Irak pertama kali dilaporkan oleh Daily Telegraph di London pada 5 September 1990. Namun kisah itu kurang membangkitkan simpati. Laporan tersebut belum diverifikasi, tidak dilengkapi dengan gambar yang bisa ditayangkan, dan tidak ada wawancara dengan ibu yang berduka atas kematian bayinya.
Ini kalau mau dikait-kaitkan, dan semoga ini salah ya, tapi mengingat apa yang terjadi, kasus ini kan juga sama, pernah diberitakan di podcast yang mungkin nggak sebesar yang sebelumnya, dibahas di beberapa siaran TV, tapi tidak menimbulkan magnitudo yang dahsyat. Jadi kayak hampir sama gitu loh. Kisah itu kemudian diperbaiki dan diceritakan ulang oleh Nayyirah di hadapan Kongres Amerika Serikat dengan akting yang sangat meyakinkan. Siapa yang berada di balik itu semua? Upaya menarik simpati publik Amerika Serikat agar mendukung intervensi militer ke Kuwait ternyata dilakukan oleh Citizens for a Free Kuwait. Organisasi ini didanai oleh pemerintah Kuwait yang berada di pengasingan usai serbuan Irak. Citizen for a Free Kuwait menandatangani kontrak senilai 10 juta dolar Amerika Serikat dengan perusahaan public relation terkemuka Amerika, Hill and Knowlton. Hill and Knowlton mengatur agar seorang gadis Kuwait berusia 15 tahun menceritakan kisah bayi-bayi yang tewas karena direnggut dari inkubatornya di hadapan anggota Kongres Amerika Serikat. Nayyirah melakukannya dengan cemerlang. Ia menitikan air mata pada saat yang tepat dan suaranya bergetar, dipenuhi kesedihan dan ketakutan saat bercerita. Siaran televisi memperlihatkan dengan jelas kemarahan para anggota Kongres saat mendengarkan kesaksian Nayyirah. Presiden Amerika Serikat saat itu, George H.W. Bush, mengulang cerita itu berkali-kali dalam pidatonya sebagai contoh kejahatan rezim Saddam Hussein. Dalam perdebatan Senat Amerika Serikat yang berakhir menyetujui tindakan militer untuk memaksa Saddam keluar dari Kuwait, 7 senator Amerika Serikat secara khusus mengutip kisah kekejaman bayi yang direnggut dari inkubator itu. Kebenaran akhirnya terkuak setelah Perang Teluk berakhir. Nayyirah sebenarnya adalah putri Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat, Saud Nasir Al-Sabah, yang juga hadir saat putrinya bersaksi di depan Kongres AS saat itu. Nayyirah Al-Sabah telah dilatih oleh Hill and Knowlton untuk menceritakan kisah palsu kekejaman tentara Irak terhadap bayi-bayi Kuwait di hadapan Kongres Amerika Serikat. Cerita detailnya sebenarnya masih panjang, tetapi saya pikir silahkan untuk mencari tahu. Di era seperti sekarang, mudah sekali untuk mencari jejak digital dari kejadian seperti ini. Ingat, ini semua terjadi jauh sebelum internet itu ada. Ini jauh sebelum Instagram, YouTube, podcast, dan sebagainya itu ada. Dan begitu mudahnya tangisan dan narasi ini mengcapture emosi kita. Tidak, saya tidak mendukung bentuk apapun kekerasan. Dan saya juga menghormati pihak-pihak yang membela orang-orang yang mengaku mendapatkan pelecehan seksual dan pemerkosaan hingga dibuktikan sebaliknya. Saya pun juga seperti itu. Tetapi saat mereka tidak bisa menghadirkan bukti, dan bahkan ternyata ada bukti-bukti yang lain yang ternyata malah memberatkan si pelapor ini tadi, entah dari faktor kesusilaan dan sebagainya, maka seharusnya kita akan sedikit mempertanyakan sedang apa dan ada apa di sana. Maka kembali, saya berharap apa yang saya kira ini adalah salah. Saya terus berharap bahwa apa yang ditangiskan dan diceritakan itu benar adanya, dan saya berusaha keras untuk meyakininya. Tetapi di saat bersamaan, saya juga berpikir jika ternyata saya memiliki seorang ayah, saudara laki-laki, atau saya sendiri yang tiba-tiba datang seorang wanita dan terus kemudian mengaku diperlakukan tidak sepantasnya, apakah kita juga tidak akan meminta bukti yang sama? Saya tidak ingin berpihak kepada pelapor atau orang yang dilaporkan, tetapi sama seperti niat saya membuka channel ini dan menayangkan konten-konten yang berusaha untuk mengajak semua pemirsa keluar dari internet bubble filter yang akan mendirect atau mengarahkan kita hanya ke satu titik untuk mencoba mendengarkan dari banyak sumber dan mencoba untuk menguji sumber tersebut. Maka izinkan saya untuk menunjukkan sudut pandang yang berbeda, fakta yang mungkin terlewatkan, dan mungkin saja ini sesuatu yang tidak populer. Tentu saja untuk saya akan jauh lebih mudah dan mendatangkan AdSense jika saya mengikuti apa yang populer di masyarakat, yaitu mempercayai secara buta apa yang dilakukan oleh Julianto Eka Putra, ikut untuk membahas tentang detil-detil apa yang dilakukan, mengeksploitasi dan mempublisitaskan sesuatu yang mungkin saya tidak ketahui tapi itu diinginkan dan ingin didengar dan dilihat oleh para masyarakat, dibandingkan menghadirkan sesuatu yang malah akan membuat masyarakat ini berpikir Bang Denny belum punya saudara wanita yang dilecehkan secara seksual. Coba bayangkan kalau ternyata istri, anak, atau siapapun
mengalami hal yang serupa, maka izinkan saya mengatakan bahwa saya beribu kali berpikir tentang itu. Dan karena itulah saya berdiri bersama korban. Saya mendukung mereka hingga mendapatkan bukti dan melaporkan siapapun yang melakukannya dengan segera dan mengutuk perbuatan yang serupa, baik terhadap siapapun maupun anak-anak dan wanita terutama, dimanapun dan kapanpun mereka berada. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah tangisan SDS ini adalah tangisan Nayyirah juga? Silakan tuliskan komentar kalian di bawah sini. Jika kalian mendapatkan atau ingin melaporkan sesuatu yang belum saya ketahui, silahkan komentar di sini atau mengirimkan di nomor kontak saya. Tapi marilah kita hormati jalannya proses pengadilan yang saat ini berjalan. Jika ternyata JEP terbukti melakukannya, maka saya pikir 15 tahun hanyalah sebentar dan harus lebih lama lagi dihukum. Tapi jika ternyata sebaliknya, maka kita harus mengetahui apa dan ada apa di balik ini semua. Karena tangisan Nayyirah tadi membuat 100.000 orang kehilangan nyawa karena perang Teluk yang terjadi 31 tahun yang lalu. Semoga kebenaran akan terkuak dan kita akan dibukakan mata untuk melihatnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.